Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Dan pada kesempatan ini bersama dengan saya, Pendeta Andreas Octavianus Subayang, Pendeta Jemaat di GPIB Anugerah Sorek, dan secara khusus bertugas, berkarya, dan melayani di Bajem Surya Kasih Tembilahan. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya, mari kita dengan rendah hati, tundukkan kepala, dan meminta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu untuk mengevaluasi seluruh perjalanan kehidupan kami di dalam iman kepada-Mu. Oleh karena itu, ketika kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mohon bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami beroleh pemahaman, pengertian, dan hikmat yang datang dari sorga, sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman. Bersabdalah Bapa kepada setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar, suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak, bahkan hutan digundulinya sementara di dalam baitnya. Setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, wujud kasih Allah bagi umat yang setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 29 membawa kita pada gambaran yang sangat kuat tentang kebesaran Allah. Di tengah badai, suara Tuhan yang digambarkan seperti api yang menyambar, seperti guruh yang menggelegar, seperti badai yang mengguncang padang gurun dan menelanjangi hutan. Itu bukan gambaran Tuhan yang lemah. Itu bukan gambaran Tuhan yang pasif. Itu adalah gambaran Allah yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas alam dan juga kehidupan. Pemazmur di sini ingin menegaskan satu hal, yaitu tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Ketika suaranya terdengar, api menyambar. Ketika ia berbicara, gurun gemetar. Ketika ia bertindak, hutan tersingkap. Artinya apa bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah bukan sekedar simbol keagamaan. Ia adalah Allah yang hidup, Ia adalah Allah yang berdaulat, Ia adalah Allah yang bekerja atas kehidupan kita, Ia adalah Allah yang memerintah. Namun yang menarik dalam bacaan kita, Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini tidak hanya berhenti pada menggambarkan kebesaran Allah itu, kedahsyatan Allah itu. Setelah pemazmur menggambarkan kuasa yang menggentarkan akan alam, pemazmur lalu juga menutup dengan ayat yang memberikan pengharapan, yang menyatakan iman, yang menyatakan kepercayaan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya dan juga memberikan damai sejahtera. Kuasa yang mengguncang alam itu justru dipakai Tuhan menjadi kekuatan bagi umatnya. Bagi dunia, Bapak Ibu Saudara, badai itu bisa menjadi ancaman. Tetapi bagi umat Tuhan, badai menjadi pengingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Bahwa Tuhan itu berdaulat atas badai hidup.
Seringkali kita melihat peristiwa yang besar, pergumulan hidup, tekanan ekonomi, masalah keluarga, dan kita merasa gentar. Kita bertanya, di mana Engkau, Tuhan? Mazmur ini menguatkan kita dan memberikan jawaban, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu tidak berdiam diri. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak turun dari tahtanya. Tuhan itu bersemayam di atas air bah. Air bah dalam Mazmur ini melambangkan kekacauan yang mengingatkan kita tentang kisah Nabi Nuh. Tetapi Tuhan digambarkan di sana duduk sebagai raja di atasnya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Kekacauan tidak pernah lebih tinggi dari tahta dan kedaulatan Allah. Saudara yang terkasih, wujud kasih Allah bagi umatnya yang setia bukan berarti hidup tanpa badai. Wujud kasihnya adalah Ia memberi kekuatan kita untuk tetap bertahan. Ia memberi damai di tengah pergumulan. Damai yang dimaksud bukan sekedar keadaan tanpa masalah. Damai itu adalah ketenangan batin yang tidak tergoncangkan oleh keadaan luar. Orang yang setia kepada Tuhan mungkin tetap menghadapi badai. Orang yang setia kepada Tuhan mungkin akan mengalami batu-batu kerikil yang akan melukai. Tetapi ia tidak akan hancur oleh badai itu. Ia tidak akan sakit oleh duri yang menusuk itu. Mengapa? Karena Tuhan yang mengguncang alam itu, Tuhan yang sama juga yang menopang hidupnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah keluarga, tekanan pekerjaan, kesehatan yang menurun, hati yang sedang kecewa. Ingatlah, kuasa Tuhan yang sama seperti dalam Mazmur 29 itu masih bekerja sampai hari ini. Ia tidak berubah, ia tetap raja, dan ia tetap mengasihi umatnya. Kasih Allah nyata bukan hanya ketika doa kita langsung dijawab, tetapi ketika di tengah badai kita masih berdiri, kita masih diberikan kekuatan untuk berjalan. Dan pada akhirnya, yakinilah, Tuhan memberkati umatnya dengan sejahtera. Badai bukan akhir cerita. Damai adalah tujuan akhir Tuhan bagi umatnya. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kehilangan harapan. Jangan menyerah pada keadaan, tetaplah setia. Sebab Tuhan yang berkuasa atas guru dan petir itu adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang sama yang memegang tangan kita hari ini dan juga memegang tangan kita di hari ke depan. Kiranya kita malam hari ini boleh beristirahat dengan keyakinan bahwa kuasa Tuhan menjaga kita, kasih Tuhan menguatkan kita, dan damai Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami yakin Kau Allah yang tidak berdiam diri, Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Dan dalam segala keadaan kami meyakini Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kekuatan kami. Ketika kami berjalan di dalam badai, Engkau lah yang memberi kekuatan, Engkau lah yang memberkati kami, Engkau lah yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang ada dalam badainya masing-masing. Mungkin pergumulan keluarga, relasi antara suami istri, relasi antara dengan mertua, tetangga, saudara. Tuhan menyertai dan memberkati, memberikan kekuatan. Dan dalam pergumulan ekonomi, sakit, penyakit, Tuhan juga berdaulat di atasnya. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tetap berkati hidup kami, berikan kami kekuatan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini sebagai kesempatan bagi kami untuk senantiasa bertumbuh bahkan menjadi berkat. Kami menjadi alat di tangan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, malam telah menjadi bagian kami. Tetap sertai kami dalam istirahat kami sehingga kami boleh beristirahat dengan optimal dan dibangunkan kembali untuk memperoleh berkat yang baru dan menjadi berkat bagi hormat kemuliaan-Mu. Demi Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Demikian Bapak Ibu Saudara renungan Night Call pada malam hari ini. Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati kita. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah.